Nah, tapi kalau berdasarkan pengalamanku pribadi ya Bang ya. Jadi sebelum masuk ke kuliah itu, sebelum daftar, aku tuh milih kan, sebelumnya aku dari jurusan teknik sipil. Jadi sebelum aku masuk teknik sipil itu, aku kira teknik sipil itu yang buat KTP Bang. Jadi kerjanya tuh iya, bisa jadi lulusannya pegawai negeri sipil. Iya, pegawai negeri sipil buat KTP gitu. Nah itu salah nggak sih? Ya salah dong pasti. Belum. Halo teman-teman, selamat datang di podcast PMK Poltek. Kembali lagi bersama kami. Saya baru pertama kali. Dan gak kerasa podcast kali ini udah episode ke-256. Lumayan lama ya. 57 masih. Kurang tahu ya. Dan kali ini kita akan membahas tentang abis kuliah mau ngapain sih. Dan ada David di sini, ada Abed di sini, dan bintang tamu kita Remy tentunya bersama dengan di sini. Perkenalan dulu dong, dari mana Bang? Saya Remy dari tadi. Ya, saya kurang yakin itu lucu dan Oke, langsung aja. Habis kuliah mau ngapain? Ya. Nah, pertama mengenai pasti ada dong dari mahasiswa-mahasiswa yang lagi nonton nih, atau mungkin yang dulunya pernah mahasiswa juga, atau bukan mahasiswa. Yoi. Yang pernah mikir di awal-awal jurusan mungkin ya, aku nih sebenarnya salah jurusan atau enggak sih? Nah, menurut Abang tuh gimana? Iya, ini pertanyaan yang cukup berat ya, butuh waktu yang lama untuk menjawabnya. Ya. Tetapi mumpung karena ini ini jadi lempar dong, emosi aja. Iya, kalau ditanya bagaimana saya salah jurusan, aku pikir nggak ada ya yang salah jurusan, karena semua kita waktu milih jurusan pasti sudah baca dan melihat gitu ya, dan sudah tahu bahwa itu akan dipilih minimal ketika milih dipilih. Bingung kan? Wah, saya juga bingung saya ngomong apa. Makanya kan. Nah, tapi kalau berdasarkan pengalamanku pribadi ya Bang ya. Jadi sebelum masuk ke kuliah itu, sebelum daftar, aku tuh milih kan, sebelumnya aku dari jurusan teknik sipil. Jadi sebelum aku masuk teknik sipil itu, aku kira teknik sipil itu yang buat KTP Bang. Jadi kerjanya tuh iya, bisa jadi lulusannya pegawai negeri sipil. Iya, pegawai negeri sipil buat KTP gitu. Nah itu salah nggak sih? Ya salah dong pasti. Salah dong. Saya juga hampir ngira gitu dulu. Iya, apa sih? Ya pasti kita akan mengalami masa-masa di mana kita melakukan kesalahan. Termasuk pun memilih jurusan mungkin kalau kita bandingkan dengan passion kita. Tetapi bagi saya tidak ada yang salah jurusan, dalam arti bahwa ketika teman-teman mampu mampu mengikuti proses kuliah, berarti kan teman-teman sebenarnya mampu di situ. Cuma mungkin memang teman-teman nggak punya passion di situ. Nah itu yang harus diingat sih sama kita, bahwa kalau kita mampu mengikuti proses perkuliahan, saya pikir berarti memang kita tidak salah jurusan gitu loh. Mungkin di kitanya yang merasa bahwa ini bukan passion saya. Itu berbeda kasus lagi sih. Berarti kalau nggak dijalanin dengan ini apa? Gitu. Nah, tapi kan Bang, kadang ada yang suka bukan salah jurusan. Mungkin maksudnya kayak dia dipaksa orang tuanya buat milih jurusan ini. Curhat kamu, curhat. Enggak. Jadi dia disuruh pilih jurusan ini, terus dia nggak cocok sama jurusan ini, tapi dia tetap dipaksa buat orang tuanya itu. Itu kan nggak termasuk kayak dia udah baca dulu. Berarti kan itu emang usulan dari orang tuanya gitu. Iya, memang ada juga yang seperti itu. Maksudnya karena mengikuti saran orang tua. Tapi bagi saya itu nggak jadi alasan untuk membuat kita tidak mau belajar, tidak membuat kita untuk terus menyelesaikan studi kita. Ingat teman-teman bahwa tidak semua orang punya keberuntungan sama seperti kita. Walaupun memang kita katakan bahwa kita salah jurusan, tapi kan ingat ya, tidak semua orang punya waktu yang sama seperti kita. Maksudnya bisa kuliah, bisa menikmati perkuliahan. Jadi bagi saya, kalau memang hari ini kalian keterima di jurusan kalian, berarti ya kita bicara rohani dikit ya. Berarti memang Tuhan berkehendak kalian supaya
kuliah di situ begitu. Kalau mau yang rohani ya. Ini acara rohani ya. Domba-domba yang tersat gitu. Nah, terus menurut pengalaman teman saya nih Bang, ada nih dia kuliah jauh dari orang tua kan. Yeah. Jadi dia udah di semester awal dia udah di jurusan ini. Nah, terus pas dia udah semester selanjutnya itu dia pindah jurusan nih, tapi tanpa pengetahuan orang tua nih. Menurut Abang itu gimana? Nah, kalau itu saya berharap bahwa apapun keputusan terpenting dalam hidup teman-teman itu harus dikonsultasikan. Pertama kepada Tuhan, yang kedua kepada orang tua. Jadi kalau kasus seperti itu ya kalau mari kita belajar gitu ya. Walaupun memang agak susah untuk menyampaikan kepada orang tua, tetapi ayo berusaha untuk berkomunikasi dengan orang tua, karena orang tua juga punya peran penting juga gitu loh. Bukankah kalau kita itu kan kayak berbohong juga kan? Iya. Kayak berbohong bahwa kita baru beritahu kepada orang tua setelah kita pindah jurusan. Jadi kalau aku sih menyarankan kepada teman-teman supaya apapun keputusan dalam kehidupan teman-teman harus melibatkan Tuhan dan orang tua dan memang atau orang-orang sekeliling kita. Jadi supaya kita jangan salah ambil tindakan gitu ya. Itu sih. Jadi pesan saya atau kalau dalam kasus itu ya jangan ditiru lah misalnya seperti Jangan ditiru. Nah, tapi kalau dia udah lulus terus pas orang tuanya datang wisuda ternyata salah jurusan, itu gimana? Ini banyak sekali. Oh iya, gimana? Kalau kayak gitu ya nggak apa-apa, mau gimana lagi dong udah. Ya, orang tua udah bangga kan? Ya orang tua udah bangga ya, pasti orang tua sudah tinggal terima hasil akhir kan. Ya tapi kan dari awal kan orang tua tidak mengetahui dan belum tentu dia setuju. Tapi kalau sudah wisuda ya mau bilang apa lagi? Bukankah kita selalu bilang bahwa doa orang tua adalah doa yang penuh dengan anugerah? Weh. Jadi gitu ya buat teman-teman yang udah terlanjur bohong dan udah bentar lagi lulus, Nah, terus orang tua ngomong sama orang tua. Diam aja, tunggu pas wisuda. Waduh, jangan dong. Tiba-tiba jurusan udah lain aja. Jangan. Udah. Ini Gitu. dulu kecilnya kayak Vizi nih. Hah? Oke. Lanjut. Oke bang, oke bang. Jadi kita ke pertanyaan yang selanjutnya nih. Gimana sih kalau misalkan ada beberapa orang yang dia nggak punya skill dalam hal jurusan ini gitu. Misalkan kayak seperti Bang David jurusan teknik sipil gitu kan, tapi dia tidak punya skill untuk menghitung, skill untuk Maksudmu dia bodoh gitu? waduh, ya gitu. Bagaimana jadinya bang? Iya, sekali lagi skill itu bisa di-upgrade, bisa juga di-up down. Downgrade, bukan up down. Kayak Windows ya. Kayak dia. Ya, bagi saya skill itu bisa digali gitu ya. Tidak ada orang yang tidak bisa atau menambah skillnya. Memang mungkin ketika kita masuk jurusan dan jurusan yang kita punya, yang kita miliki adalah tidak sesuai dengan kemampuan kita selama ini, tetapi bukan berarti bahwa kita langsung hopeless gitu ya. Tapi kita bisa belajar. Jadi kalau kalian mungkin merasa bahwa aduh di jurusan ini saya nggak punya skill, bisa kok kalau kalian mau belajar. Jadi memaksa diri supaya punya skill di bidang itu. Jadi nggak punya alasan supaya kita tidak berkembang dalam jurusan yang kita pilih. Oke. Nah, kalau ada pengalaman temen aku nih bang ya. Ya. Temen apa temen deh? Temen. Punya temen juga ya? Iya dong. Nah, jadi ada pengalaman teman aku tuh, dia jurusannya tuh ini, tapi selama perkuliahan itu dia belajarnya tentang yang lain. Misalnya nih, dia jurusannya teknik sipil, tapi selama perkuliahan tuh dia belajarnya tentang musik gitu. Itu menurut abang gimana? Bagus dong. Kan nggak sesuai jurusan. Apa pindah jurusan lagi kan tadi? Bohongin orang tua. Masuk isi. Loh enggak, kalau dia bisa mengerjakan dua-duanya kenapa tidak? Kalau memang dia bisa belajar di jurusannya dia dan bisa mengembangkan skillnya di tempat yang lain, kenapa tidak? Bukankah kita manusia yang punya kapasitas untuk terus menambah kemampuan kita? Jadi itu. Nah sekarang misalnya nih, dia udah fokus di musik nih bang, terus dia udah kasihkan konser ya, terus kuliahnya ditinggalin. Nah itu kan dia udah punya uang tuh. Nah itu gimana tuh bang? Itu yang salah. Oh, salah ya? Itu yang salah. Kalau kamu hari ini misalnya kuliah di sini, maka kan kamu punya tanggung jawab untuk menyelesaikan itu. Tapi di tengah-tengah kamu kuliah,
kamu mungkin menambah skill yang lain, menambah talenta yang lain mungkin. Ya bagus, tetapi bukan berarti skill yang kamu sekarang baru geluti itu atau skill yang kamu ingin tambah itu membuat kamu meninggalkan Yang lama. tanggung jawab kamu yang harus kamu selesaikan. Bagi saya, kuliah kamu harus selesaikan. Kembali tadi ke awal lagi bahwa tidak semua orang punya kesempatan untuk kuliah seperti kamu, dan itu harus dipertanggungjawabkan juga dan harus diselesaikan. Nanti setelah lulus kuliah, kamu mau melanjutin sesuai dengan bidang kamu atau kamu mau lanjutin sesuai dengan bidang yang kamu kembangin, ya itu pilihan kamu. Tapi kuliah kamu harus selesaikan dulu. Ya, jadi begitu ya buat teman-teman yang lagi fokus kerja sambil kuliah, jangan karena kalian lagi ini. Jadi saya ngomong apa sih dari tadi? Karena lagi tertarik akan satu hal, jadi meninggalkan tanggung jawab yang lama. Yoi. Gitu. Terima kasih Abed. Iya, sama-sama Bapak David. Dan selanjutnya pertanyaan tentang, nah jadi kan di mahasiswa itu adalah pasti yang berpikiran bahwa nanti di dunia kerja tuh kayak gimana ya. Dan menurut abang sendiri, ayo itu apa tuh? Deskripsikan sendiri tuh. menurut abang tuh penyelesaiannya gimana? Betul, memang kita pasti punya ketakutan-ketakutan ya. Maksudnya nanti gimana ya kalau saya lulus kuliah, saya pekerjaannya seperti apa? Ya. Baru saya bisa nggak ya jalani pekerjaan saya itu? Skill saya bisa nggak ya? Sekali lagi, satu hal yang harus teman-teman ingat bahwa kita itu diberikan Tuhan kemampuan untuk mampu mengembangkan diri. Jadi maka kalau kita sering dengar bahwa long life education gitu ya, sepanjang hidup kita belajar terus. Nah, teman-teman harus ingat itu bahwa kita bisa belajar, jadi bisa mengembangkan diri. Itu yang paling pertama. Lalu kalau dunia kerja juga begitu juga, sama kayak kuliah sebenarnya. Ketika kita kuliah, emang kamu tahu pelajaran apa yang kamu dapatkan ketika kuliah? Emang kamu tahu nanti kira-kira tugasnya apa? Enggak juga kan? Kamu kuliah, kamu baru tahu tugasmu seperti ini, tugasmu seperti ini. Begitupun dengan kerja. Gitu loh. Ketika kerja kamu baru tahu, oh saya posisinya ini, maka ini pekerjaan, ini job saya, ini yang harus saya lakukan. Jadi nggak usah khawatir gitu loh ya, nggak usah khawatir masalah nanti gimana kerja. Pasti bisa, kamu pasti bisa belajar ya, pasti akan dimentor juga. Jadi tidak ada yang harus kita khawatirkan sebenarnya. Kalau kita mau belajar, Intinya jalanin aja dulu lah ya. jalanin aja dulu. Nikmati prosesnya lah. Betul sekali. Jadi aku sama kamu jalanin aja. Kalau kamu yang nggak mau, Ya udah. Ini oke, kita ke berikutnya ya. Jadi jangan temen terus lah. Misalkan siapa sahabat lah ya. Misalkan ada sahabat saya nih. Jadi sahabat saya tuh punya orang tua. Nah, orang tuanya ini sangat berekspektasi banyak sama dia. Padahal dia pun tidak bisa melakukan halnya sesuai seperti ekspektasi orang tuanya ini. Itu bagaimana Bang kalau orang tuanya berekspektasi? ya tentulah ya, setiap orang tua pasti punya ekspektasi. Kita pun nanti kalau jadi orang tua pasti punya ekspektasi kepada anak kita. Yakin dong? Yakin. Ya kita pasti punya ekspektasi lah dalam kehidupan. Kita sendiri pun pasti punya ekspektasi kan. Saya mau punya cewek begitu ya. Sudah punya. Sudah punya. Sombong. Ya, maksudnya kita punya keinginan lah dalam kehidupan kita. Jadi itu hal yang wajar bro, gitu ya. Kalau orang tua punya ekspektasi. Tetapi, nah ini yang paling penting. Ekspektasi orang tua tidak harus menjadi beban bagi kita, gitu loh. Ya orang tua pasti punya ekspektasi, ya biarkan itu menjadi ekspektasi orang tua. Tetapi kita dalam arti gini. Ketika orang tua punya harapan kepada kita, maka kita melakukan yang bisa kita lakukan. Tetapi ingat bahwa harapan itu harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau kebenarannya mungkin tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya tentu kita tidak harus dan tidak mesti harus mewujudkan ekspektasi itu. Tapi kalau ekspektasinya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ya wajib dong kita harus mewujudkan itu. Nah, bagaimana cara menyikapi ekspektasi orang tua yang mungkin tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Misalnya, kamu kalau selesai kuliah harus jadi orang kaya, milioner, gitu ya. Nah, tentu apakah itu memang yang dimau firman Tuhan? Tentu tidak kan? Tentu itu bukan yang diinginkan oleh kebenaran firman Tuhan, bahwa kamu harus jadi berkat, jadi garam dan terang. Nah, maka posisi kita adalah kita memilih apa yang Tuhan mau kan? Kita melakukan apa yang menjadi ekspektasinya kebenaran firman Tuhan. Kalau memang ketika kita menjalani ekspektasi firman Tuhan itu dan kita jadi
miliuner misalnya, ya itu berarti berkat daripada Tuhan. Tetapi poin saya adalah jangan jadikan ekspektasi orang tua menjadi beban bagi kita. Jadi itu yang paling penting. Kadang-kadang kan ekspektasi orang tua mempengaruhi kita dalam bertindak, berperilaku. Nah itu nggak harus dijadikan beban sih bagi saya. Jadi jalani saja sesuai dengan apa yang teman-teman mau jalani, tetapi ingat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan sendiri. Ya. Nah bang, kebetulan nih aku punya temenku banyak ya. Temanku banyak. Kayak sekali Iya. musuh, nggak punya musuh. Enggak, ya saudara lah saudara. Jadi saudaraku ini dia harapan orang tuanya dia tuh jadi Pilot. bukan. Dalam Jadi jangan orang tuanya, orang tua saudaranya. ada dalam pemerintahan lah. Oh ya, oke. Nah tapi dia sendiri itu ada panggilan untuk menjadi hamba Tuhan. Maksud Anda apa ini? Kok saya oke. Kok saya paham ya? Ya. Terus. Itu menurut abang, apa kita harus melawan orang tua atau kita meninggalkan panggilan itu? Wah, ini berat ini. Apa Tadi saya beda? mau nanya itu juga sebenarnya. Iya. Sekali lagi saya mau katakan bahwa ekspektasi orang tua tidak salah. Ya, tentu mereka punya harapan untuk kita. Tetapi adalah yang paling penting bagaimana cara kita menanggapi ekspektasi tersebut. Bagaimana cara kita meresponi ekspektasi tersebut. Saya mau katakan kepada teman-teman, ketika itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka jalanilah. Tapi kalau tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan misalnya, maka ekspektasi orang tua tidak harus kita lakukan. Nah, memang muncul pertanyaan, apakah kita melawan orang tua ketika kita tidak? Bagi saya tidak, ya. Kita tidak melawan orang tua ketika kita mentaati kebenaran firman Tuhan. Itu. Jadi orang tua bukanlah apa ya? Kalau kita baca baik-baik gitu ya di hukum Taurat misalnya, apa katanya? Hormatilah ayah dan ibumu. Bukan Patuhi. Harus taatilah semua kata orang tuamu gitu ya. Oh, iya. Tidak, kan? Jadi hormatilah artinya apa? Seandainya pun kita tidak melaksanakan ekspektasi mereka, tapi ingat kita tetap harus menghormati. Caranya apa? Menyampaikan kepada mereka, ya, menyampaikan apa alasan kita memilih jalan seperti ini dengan penuh hormat, gitu ya, tidak membangkang dan sebagainya. Tetapi kalau ya ternyata orang tua belum bisa menerima, ya oke, itu proses, tapi kita tetap harus hormat sehormat-hormatnya kepada orang tua. Itu sih. Berarti kalau misalnya kita jurusan matematika nih bang, tapi kita berminat ke ladangan misi gitu. Kita setelah lulus mau ke ladang misi, mau ini. Berarti waduh enggak, waduh ketahuan kan. Jadi maksudnya kayak kita pengen ke ladang misi nih, tapi orang tua nggak ngizinin soalnya kayak kamu lo jurusan matematika, kamu lo bisa menghasilkan duit banyak. Berarti kita itu tetap buat tetap iniin ke ladang misi aja gitu bang, buat nggak ituin. Betul. orang tua. Nah, tadi saya katakan di awal bahwa kita tetap harus menghormati orang tua. Nah, sampaikan alasan kenapa kita memilih jalan itu. Beri pengertian kepada orang tua. Saya pikir kalau kita benar-benar memberi pengertian kepada orang tua, kemungkinan besar orang tua pada akhirnya akan luluh juga, ya, akan mengerti juga. Tetapi ada proses. Oh iya. Nah, yang sering sekali salah adalah kita tergesa-gesa mengambil satu keputusan. Kita tergesa-gesa mengambil langkah bahwa kita pikir itu paling benar. Mungkin memang benar, tapi caranya yang salah. Mungkin memang tidak harus setelah lulus kamu langsung ke ladang misi, mungkin nggak harus, mungkin kamu butuh waktu 2-3 tahun mungkin menjelaskan kepada orang tua atau berjuang untuk menjelaskan hal itu. Nah, itu yang paling benar gitu loh. Jadi bagi saya, apapun yang kamu kerjakan, apapun yang kamu lakukan, itu harus ada persetujuan orang tua. Harus ada orang tua merestui. Dan itu nggak gampang, ada proses. Tapi ya itulah kita diuji di situ. Dan situ kita harus benar-benar menurunkan ego mungkin, ya, dan menjelaskan kepada orang tua. Sampai saya sendiri pun kalau boleh sharing. Iya, nggak apa-apa. Ya. Sampai hari ini pun saya masih terus berjuang untuk menjelaskan kepada orang tua tentang apa sih yang mau saya kerjakan ke depan, apa yang mau saya capai dalam kehidupan. Tentu memang sangat berbeda dengan ekspektasi orang tua.
Tetapi ya sampai hari ini apakah mereka terima? Ya masih terus apa ya? Saya katakan saya masih terus berjuang untuk menyampaikan itu. Jadi nggak ujuk-ujuk langsung saya bilang oke, karena papa atau mama nggak setuju, oke misalnya kita putus. Waduh, nggak bisa gitu ya. Tapi kita harus terus menjelaskan sambil menjalani yang bisa kita jalani. Pasti kok ada win solutionnya, maksudnya ada jalan tengahnya. Kalau memang oke, mungkin kita nggak harus ke ladang misi sekarang, tapi mungkin kita bisa pelayanan di tempat yang mungkin memang sesuai dengan tujuan misi gitu ya. Jadi nggak harus jauh-jauh nih, mungkin di daerah kita juga kita bisa melakukan pelayanan sosial. Nah itu langkah-langkah konkret yang bisa kita lakukan. Nah, ada pepatah dari Spanyol bilang, Spanyol itu translate, aku bahasa Spanyol ya. enggak, ini dalam bahasa Indonesia ya. Ada katanya lebih baik minta maaf daripada minta izin. Itu maksudnya. Pepatah dari mana? Ya. Jadi ya begitu menurut. Ya, artinya kan berarti kamu setelah melakukan sesuatu baru minta maaf kan? Iya, begitu. Nah, tadi kan kalau teman-teman baca dari awal, saya tidak setuju hal itu, bahwa apapun itu harus disampaikan kepada orang tua, harus dikomunikasikan kepada orang tua. Jadi itu yang harus kita ingat ya, dan itu harus kita lakukan dan kita mau berjuang untuk itu. Kalau kita sudah menjalani baru minta maaf ya memang itu jalan instan, tapi bagi saya itu tidak menjadi hal yang baik. Kenapa? Karena kemungkinan melakukan hal yang sama juga akan bisa terulang lagi. Ya mungkin ini di pekerjaan, nanti pas punya pasangan, nanti lagi dari hal-hal lain. Ya pasti akan terus dilakukan lagi gitu ya. Dan itu nggak baik juga. Ya, jadi teman-teman itu pepatah yang tadi tidak baik ya. Nah, selanjutnya nih kita udah masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke WhatsApp. WhatsApp dulu ya, nanti IG. Ini pertanyaan pamungkas nih. Enggak juga sih. Bambang. One only kan sih? Kita tidak yakin itu lucu. Dan kita lanjut ya ke pertanyaan WhatsApp. Ada yang nanya nih, Kak mau nanya misalnya gini, kita udah komitmen atau nyusun rencana abis kuliah mau kerja di bidang A, namun ada suatu situasi yang membuat kita akan kesulitan untuk mencapai itu. Kayak kita mikir kayaknya ini bukan jalan Tuhan deh kalau aku ambil kerjaan ini. Nah menurut kakak apakah kita harus bersiteguh untuk tetap berjuang meraih kerjaan A itu, atau mungkin kita harus ikhlas nyari bidang lain? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Silahkan dijawab Bang. Oke, pasti apalagi menjelang akhir kuliah ya, kita akan menghadapi kebimbangan demi kebimbangan. Tentu ada banyak faktor yang mempengaruhi kita bimbang. Mungkin faktor keluarga, faktor usia enggak juga sih ya. Faktor saya tidak yakin itu lucu ya. Lingkungan pekerjaan, faktor pasangan hidup juga gitu ya, menjadi yang mempengaruhi kita untuk memilih satu pekerjaan atau the next apa yang akan kita lakukan. Teman-teman ingat bahwa perubahan demi perubahan pasti akan terjadi. Ya, perubahan demi perubahan pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Dan perubahan bukan sesuatu hal yang harus kita takuti. Itu yang pertama yang harus diingat. Nah, kalau teman-teman merasa bahwa ada perubahan dalam panggilan mungkin atau dalam pekerjaan, saya udah punya planning, saya mau kerja di bank ini misalnya. Tapi ternyata setelah di masa-masa akhir gitu ya, ternyata berubah. Kayaknya susah deh. Mulai pertimbangan-pertimbangan yang ada. Di mana letak kesalahan kita? Kita banyak mikir, coy. Betul nggak? Ini pengalamannya. Karena kita banyak mikir, akhirnya kita takut sendiri dengan pikiran kita. Nah, bagi saya yang kita lakukan bukan banyak mikir, tapi lakukan apa yang hari itu kamu bisa lakukan. Kamu selesai kuliah misalnya, kamu selesai kuliah dan ada lowongan pekerjaan. Maka ketika kamu suka dengan pekerjaan itu misalnya, kamu lamar. Ya sudah, kalau kamu keterima berarti memang itu jalannya Tuhan. Kalau tidak, berarti bukan waktunya. Nah, kadang-kadang kita sudah takut nih sebelum mencoba. Iya benar. Waduh, tadi saya katakan mau coba di pekerjaan A. Waduh, saya nggak bisa nih. Jadi kita udah takut sebelum berperang. Nah, inilah yang membuat kita sering pelin-pelan, akhirnya gonta-ganti. Aduh, melihat kemampuan. Ternyata kuotanya sedikit. Nah, banyak kali pikiran-pikiran yang lain. Nah, bagi saya itu nggak harusnya kita lakukan, tetapi lakukan aja, jalani aja, ya kayak air mengalir ya, maksudnya apa yang harus kita ikuti hari itu.
kebanyakan mikir sampai umur udah habis ya gitu-gitu aja nggak ada kemajuan gitu. Gitu, nggak ngerti kan? Nggak ngerti kan? Udah ngerti naik sendiri udah. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya dari WA nih bang. Gua kunci kos mana? Salah baca, maaf. Ini yang pertanyaan selanjutnya. Misalkan passion nggak sesuai gelar kuliah bang. Ini jadi, apa lagi? Ini maksudnya apa lagi? Jadi maksudnya tuh kayak misalkan passion kita tuh di desain, ini kayak di desain gitu. Tapi gelar kuliah kita tuh misalnya ST gitu, sarjana teknik gitu. Nah itu gimana bang? Kayak cara kita ngadepin ke depannya nanti. Apakah kita ke teknik ini, apa kita tetap ke desain ini? Apa gimana? Ya nggak salah, nggak salah ketika gelarmu apa, passionmu apa, dan kamu kerja di apa. Itu nggak salah. Bagi saya, kenapa? Karena setiap kesempatan demi kesempatan itu pasti ada hal-hal yang dapat kita lakukan dan kita dapatkan dalam kehidupan. Jadi kalau kamu misalnya punya passion apa tadi contohnya? Desain, tapi kamu teknik misalnya, dan kalau kamu akhirnya mau fokus ke desain, bagi saya nggak apa-apa, gitu ya. Itu yang pertama. Jadi jangan takut kalau beda gelar, beda pekerjaan. Itu hal yang lumrah. Tetapi memang alangkah bagusnya kalau dari awal kita sudah memplanning dengan baik. Ya, kenapa? Ya mungkin kita semakin lebih efektif dalam pekerjaan yang kita geluti dengan kemampuan kita. Itu idealnya. Tapi kan kenyataannya nggak ada yang ideal ya. Dan itu pasti terjadi. Bisa jadi terjadi pada kita juga. Jadi ketika itu terjadi, ya bagi saya nggak ada masalah. Yang penting dimanapun kita berada, kita harus menjadi berkat. Nah itu yang jauh lebih penting bro, daripada mikirin ini sesuai dengan gelar saya ya. Itu kamu akan menghabiskan waktu dengan percuma. Tetapi apapun dimanapun kamu berada, kamu harus menjadi berkat. Nah itulah panggilan kita yang sebenarnya dan seharusnya. Jadi poin saya gini, profesi kamu tidak menentukan ya, tidak menentukan panggilan kamu. Jadi justru sebaliknya ya, dimanapun kamu berada, kalau kamu tahu panggilan kamu bisa jadi berkat. Jadi bukan hanya profesi, jadi bukan profesi lah yang menentukan kamu bisa jadi berkat, tidak. Tetapi dimanapun, kalau kamu sudah mengerti panggilan kamu. Nah kalau kita kan tahu bahwa panggilan kita lah menjadi garam, menjadi terang dimanapun kita berada, dan melalui kita semakin banyak orang yang mengenal Kristus. Nah itu jauh lebih penting. Mantap. Kamu ngerti nggak kayak ngomong tadi apa? Nanti pertanyaan yang ini apa yang ini? Oh ya, itu dikat maksudnya. Iya, dikat ya. Jangan masuk teaser loh. Ini yang ini dua ya. Oke. Nah, next semua kepala. Oke. Next nih pertanyaan selanjutnya. Gue dulu. Oh. Nah, kan bingung kan? Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang masuk di Instagram. Jadi dari ini ada 2000 pertanyaan yang masuk, kita pilih 4 aja ya. Udah kita sortir nih. Udah ya. Ini pertanyaan pertama dari Aris Ishak. Enakan langsung kerja apa kuliah sambil kerja? Menurut Abang gimana? Enakan langsung kerja apa kuliah sambil kerja? Enakan dua-duanya. Apa artinya? Bahwa tidak ada kondisi yang ideal ya. Tidak ada kondisi yang ideal. Masing-masing kita pasti punya tantangan tersendiri. Kalau memang kita bisa kuliah tanpa kerja, ya itu lebih baik. Tapi ya, ada kan kondisi-kondisi di mana memang kita tidak mampu. Misalnya kita bantu orang tua untuk bayar uang kuliah. Ya nggak apa-apa juga kuliah sambil kerja. Jadi tergantung melihat kapasitas kita. Nah yang salah itu kita tahu orang tua kita mungkin mampu gitu ya. Nah kita sok-sokan gitu ya dari pekerjaan. Nah itu juga ya mungkin maksud saya bisa direview lagi lah, dilihat lagi apakah itu akan efektif atau tidak. Karena kalau memang kita bisa kuliah tanpa harus kerja kan jauh lebih baik. Kenapa? Supaya kita fokus ya menyelesaikan dengan tepat waktu, sehingga kita lebih berdampaknya lebih cepat gitu ya. Tapi memang kalau memang harus kerja sambil kuliah ya nggak apa-apa. Yang penting bisa menjaga waktu, membagi waktu dengan baik. Jadi tergantung
kebutuhan dan kapasitas kita masing-masing. Mantap. Tapi kalau saran saya pribadi, lebih baik kuliah dulu, fokus untuk kuliah baru kerja gitu. Tapi kan kadang ada aja yang kelas karyawan, Bang. Ya itu beda kasus. Maaf. Oke, pertanyaan ke 577 nih dari S-nya S apa ini ya? Waduh. Gimana cara nyikapin sesuatu yang gak sesuai ekspektasi? Nonem. Nonem. Kamu udah panggil namanya. Nanti disensor. Oh, ulang. Nggak apa-apa, nanti disensor. Oh, bisa. Gitu. Emang bisa? Bisa. Canggih ya. Canggih. Ya, saya katakan tadi ekspektasi tidak salah. Ya, ekspektasi tidak salah. Kita pasti punya keinginan, kita punya harapan-harapan dalam kehidupan. Tetapi kalau tidak sesuai, ya jangan sedih gitu ya, jangan galau. Ya karena kenapa? Kalau kita punya ekspektasi, lalu ekspektasinya tidak tercapai, biasanya apa kita lakukan? Galau. Gitu ya, nggak ada mood untuk kerja, tidak bersemangat. Nah akhirnya yang mendorong kita kerja itu bukan semangat untuk semangat untuk berkarya, tetapi semangat untuk memenuhi ekspektasi. Nah itu yang salah, ya itu yang salah. Jadi kita hidup untuk kita. Kita hidup untuk memuaskan diri kita. Nah itu yang salah. Bagi saya, kita hidup untuk Tuhan dan untuk orang lain. Jadi dimanapun kita berada dan apapun kondisinya, tidak akan mempengaruhi kita dalam bekerja, dalam pelayanan misalnya, dalam apapun. Tetapi kalau mungkin ekspektasi dapat tercapai, ya puji Tuhan, berarti memang itu berkat bagi kita. Tapi sekali lagi, ekspektasi sebaiknya tidak mempengaruhi kualitas pemberian kita yang terbaik. Gitu. Jadi kalau ekspektasinya tidak tercapai, tidak terpenuhi, jadi nggak usah kecewa berlebihan. Betul. Gitu. Masuk ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan keberapa tuh? Pertanyaan ketiga nih ya, dari Stepanus Umbu Dapa. Pas kuliah ngapain? Nih ya, nih. Dah ya. Astaga, nih. Pertanyaan nih. Oke, saya jawab. Pas kuliah ngapain? Ya kuliah. Teman-teman, pas kuliah itu waktu yang baik untuk mengembangkan potensi diri, mengembangkan kapasitas diri. Wow, itu the best time. The best time kamu untuk mengeksplor semua kemampuan kamu, mengeksplor semua yang ada dalam diri kamu. Jadi kamu bisa belajar, bisa menambah ilmu, menambah jejaring, menambah teman, dan itu wow, itu waktu yang sangat tepat. Karena setelah kuliah kamu akan masuk dalam dunia kerja, kamu sibuk dengan pekerjaan kamu sampai kau mati mungkin di situ gitu ya. Sehingga kamu tidak hanya akan berkutat di situ. Tapi kalau kuliah kan kamu bisa banyak hal bisa kamu kerjakan. Jadi kembangkanlah dirimu di masa kamu kuliah, tetapi ingat harus fokus pada kuliah kamu dulu gitu. Kuliah kamu yang utama, baru bisa mengembangkan yang lain. Ya, kuliah nomor 1, nomor 2. Waduh, jangan. Weh. Salah. Maaf, ini bicaranya yang sesat ini. Kata aja yang tadi. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya nih. Kita scroll dulu ya. Kan? Terlalu banyak nih. Anda. Oke, kita bilang stop ya. Stop. Oh, nih, gimana kalau passion kerja kita ternyata tak sesuai gelar kuliah kita? Oh, ini yang tadi nih. Nontonnya di awal ya. Dari Alex Tabukawi. Oke, Bang Alex, nonton yang sebelumnya. Sama, mungkin dijelasin. Atau mau dilanjutin lebih jelas lagi? Ya, bagi saya kalau kita harus saya berulang-ulang menyampaikan, kalau kita bisa kuliah itu karena anugerah Tuhan. Ya, kalau kita bisa mendapat gelar itu juga karena anugerah Tuhan. Amin. Dan kalau kita bisa punya pekerjaan juga itu anugerah Tuhan. Amin. Idealnya memang harus sesuai dengan gelar kita. Tapi kenyataannya itu sangat minim ya, sangat jarang banget gitu ya. Kecuali memang kalau sudah jelas dia kuliah kedokteran ya pasti jadi dokter, nggak mungkin jadi arsitek. Waduh. Ya. Ya, tapi kayak kita mungkin yang anak teknik itu kan banyak di bank pada akhirnya gitu ya. Jadi Jadi juga. Ya, Anda merendahkan. Enggak.
Jangan. Cut. Kita tidak disponsori. Poin saya adalah tidak. Ya kalau dimanapun kita mendapat pekerjaan itu juga anugerah Tuhan. Jadi kita jangan terlalu idealis banget gitu ya. Betul memang kita harus ya kalau memang bisa idealis, kalau memang sesuai dengan profesi kita dan gelar kita, wah puji Tuhan. Tapi kalau memang tidak ya tidak apa-apa, ya tidak akan mempengaruhi kualitas kita dalam berkarya. Itu yang paling penting. Gitu bang, jadi ngerti nggak bang? Anak muda terus berkarya. Asik. Itu baru terpikir berapa itu improvisasi Oke. berapa detik yang lalu? Saya mikir dari tahun lalu. Ya gitu aja bang pertanyaannya. Terima kasih buat yang udah Terima nanya kasih di ya, Instagram, sudah WhatsApp, dan yang udah nonton juga. Ya. Ingat cuci tangan selalu, jangan lupa pakai Closing masker. statement nggak ada? kemana-mana. Hah? Closing statement. PMK Poltek. Jaya. Ya terima kasih buat Bang Remy yang sudah menjadi narasumber bagi kita ya untuk menjadi Ya, pencerahan. betul. Untuk- Tapi mungkin sebelum diakhiri begitu ya, saya mau menarik garis merah. pesan buat orang Ya. tua dulu yang Ya, biar teman-teman jangan salah paham. Jadi harus selesai sampai akhir nih videonya nih ya. Bagi saya tidak ada yang salah kuliah. Ya, tidak ada salah jurusan. Kenapa? Kalau teman-teman bisa mendapat bangku kuliah, bisa kuliah, maka itu satu kesempatan yang luar biasa. Dan itu anugerah Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Memang mungkin saja ketika kita masuk dalam jurusan tersebut, kita merasa bahwa kita nggak punya kemampuan. Tetapi itu tidak menjadi alasan bagi kita untuk tidak bersemangat, untuk tidak menyelesaikannya dengan baik. Bukankah saya katakan tadi awal bahwa kita punya kemampuan untuk mengembangkan potensi diri kita, mengembangkan diri kita. Maka kembangkanlah dirimu sehingga kamu bisa menguasai bidang yang sedang kamu geluti. Itu sih. Jadi semoga teman-teman setelah mendengar ini kembali bersemangat gitu ya, kembali bersemangat dengan perkuliahannya masing-masing dan ayo kembangkan dirimu, do the best selama kamu bisa melakukan apapun yang bisa kamu kerjakan. Keren banget. Makanya seperti kata Obama kan, kuliah iya aja. Anak muda berkarya. Udah kan selesai. Terima kasih Bang Remy ya. Terima Thank kasih. you. Semoga terhibur ya, semoga terhibur Maaf teman-teman kalau kita semua. sedikit garing ya. Kalau nggak lucu, Semua sebenarnya. maaf, mohon maaf, lahir batin. Ya, terima kasih. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. PMK Poltek Jaya!